Oke, makasih semuanya udah mau menghadiri, maksudnya mempelajari apa namanya praktikum kita kali ini. Dan praktikum kita di pertemuan 6 ini akan membahas modul 6. Dan di sini temanya itu adalah proses dan manajemen proses di Linux. Di sini kita akan pelajari beberapa aspek aja. Maksudnya, ya ini gabungan dari praktikum sebelumnya, praktikum 5. Tapi nggak apa-apa. Di sini apa namanya ada hubungannya dikit, cuman nggak masalah lah. Apa namanya? Cuman lanjutan bisa dibilang. Jadi nggak terlalu banyak. Dan di sini apa yang mau dipelajarin itu apa namanya? Untuk nampilin proses-proses apa yang sedang dijalankan. Habis itu kita juga bisa mengontrol proses yang ada. Terus juga kita juga bisa apa namanya? Ngasih prioritas-prioritas, maksudnya urutan priority pada sebuah proses menggunakan terminal yang ada di Linux. Itu tujuan belajarnya kita. Ini konsep apa tuh konsep dasar atau teorinya itu ya bisa dibaca-baca lah. Di sini ada program, program itu adalah proses yang pakai terminal, dipakai langsung dan aktif. Batch itu adalah yang diatur secara sekuensial, nggak ada asosiasi sama perintah terminal sama sekali, tapi bisa ditampilkan dengan terminal dan dikendalikan oleh terminal menggunakan foreground tadi. Dan daemon itu adalah permintaan. Dalam kata lain, dia itu emang proses yang emang udah jalan sejak awal lah. Maksudnya, kita nggak perlu ngejalanin terminal pun dia udah jalan. Cuman memang kayak statusnya dia itu masih nungguin aja, nungguin perintah dari terminal tersebut. Jadinya dia tuh kayak idle dulu gitu loh buat apa namanya? Untuk prosesnya. Ya di sinyal juga ya di sini apa tuh sinyal-sinyal itu lebih ke arah kayak operatornya sih, operator untuk ininya apa? Ya operator untuknya lah apa tuh? Operator untuk PID. Maksudnya PID itu proses ID. Jadi setiap proses itu kan ada ID-nya. Di sini nih proses ID. Setiap proses itu ada ID-nya dan ID-nya itu bisa kita ambil sebagai sinyalnya itu nomornya gitu loh. Nomor itu dianggap sinyal dan itu bisa dilakukan operator menggunakan sinyal ini. Ini mengirim sinyal juga. Ini apa namanya? Ya dia itu buat ini siapa namanya? Buat ngasih tahu aja proses yang lagi jalan tuh apa aja. Ini ngontrol proses pada shell juga sama aja kayak yang tadi. Ini ada hubungan juga sama foreground sama background juga kan. Ini menggunakan shell dan sana dalam kata lain terminal Linux juga. Ini mengontrol proses. Ya ini juga sama kayak yang sinyal tadi. Cuma bedanya ini adalah kontrolnya, kendalinya. Oke, kita langsung masuk aja lah ya ke percobaan, nggak usah repot-repot. Percobaannya pertama iya, aku belum nyalain ininya lagi. Echo VirtualBox start. Oke, ini udah masuk ke Linuxnya kayak biasa. Waduh, ini kok bentuknya jelek banget ya. Ya gini lah, dibelah dua aja ya, biar kelihatan. Bukan biar kelihatan sih, biar gampang lihatnya. Nah, aku rasa ini udah kelihatan lah ya, apa namanya, antara yang sebelah kanan ini modulnya sama yang sebelah kiri. Nah, ini langsung kita buka aja di Linux-nya, terminalnya. Aku nggak tahu sih ini kelihatan apa enggak, tapi ntar coba aku gedein deh. Oke, harusnya segini udah kelihatan lah ya. Di ya bisa dilihat lah, maksudnya bisa kebaca kan, bukan kelihatan maaf, bisa kebaca. Nah, jadi di sini pertama perjalanan pertama di sini apa namanya menghentikan dan memulai kembali job. Job di sini maksudnya itu ya proses backgroundnya. Di sini kan di sini kita bakal apa namanya meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground di depan. Jadi stop apa tuh stop job dan mulai lagi pada background. Oke, jadi pertama kita mau apa namanya masukin ini contohnya kita ikutin aja ya. Yes, panah ke kanan. Habis itu di sini kita akan masukin yang nol. Apa tuh? Job yang ada di nol.
directory nol maksudnya. Oke, ini ketika aku enter, kan nggak ada nih, nggak ada apa-apa. Maksudnya ya emang dia kan nol. Habis itu aku Ctrl Z untuk menghentikannya. Lock. Nah, di sini. Di sini maksudnya statusnya dia tuh stop. Ini adalah harusnya ini ID-nya kayaknya aku lupa. Ya pokoknya apa tuh? Dia itu perintah ini dia itu digunakannya itu untuk apa namanya? Untuk memulai suatu proses yang baru. Maksudnya yes ini apa tuh perintah untuk memulai sebuah proses atau job. Nah, job itu habis itu kita berhentiin lagi menggunakan Ctrl Z di foreground, dalam kata lain terminal. Nah, singkatnya gitu. Maksudnya alasan kenapa di sini ngasih taunya itu apa namanya memulai job habis itu diberhentikan lagi, yaitu karena ya kita memulai menggunakan ini, habis itu kita stop menggunakan Ctrl Z tadi. Nah, habis itu yang kedua, ini apa namanya kita pengen nge-restart apa namanya sebuah job di foreground. Misalnya di sini kita pakai contohnya perintah FG. Nah, di sini adalah perintah yang tadi, yang udah di stop tadi, kita restart. Nah, yes ini perintahnya itu kan ya udah nol aja, kosong aja dia gitu kan. Def nol ini kan dia kan ketika dijalankan menggunakan yes, dia itu kosong aja. Jadinya ketika kita apa namanya, ketika kita biarin begini ya udah dia akan kosong terus karena dia tuh emang gak ada apa-apa perintahnya. Jobnya itu jalan, tapi nggak ada perintah yang dijalankan lah gitu kan. Jadinya dia kosong. Jadi ini ketika aku suspend lagi, tok, Ctrl Z. Nah, dia itu baru akan apa namanya? Nge-stop lagi. Nah, sekarang kita akan nampilin lagi apa tuh yang percobaan 5 tapi bagian ketiga. Oh, ini pada kalau misalnya bingung ini kenapa tiba-tiba percobaan 5? Kan pertemuan sebelumnya kita cuma 4 percobaan doang ya. Nah, makanya kita apa namanya percobaannya ada 5 sekarang kali ini. Maksudnya mulai dari 5 gitu, percobaan 5. Oke, di sini langsung aja di apa namanya? Di modulnya itu kan kasih tahu kalau kita tuh bakal waktu pengen nampilin perintah yang diletakkan di foreground. Dan apa tuh perintahnya itu nanti bakal kita stop lagi menggunakan Ctrl Z. Nah, habis itu kita bakal apa namanya? Kemudian gunakan perintah log. Ini log ya. Mungkin kelihatan nggak sih? Aku nggak tahu. Ya, emang modulnya jelek sih, tapi ya ini bacaannya log. Untuk apa namanya? Meletakkan job pada backgroundnya. Jadi di sini kita apa namanya? Masukin perintah bg. Salah. Log. Nah, di sini akan dikasih tahu kan perintahnya apa aja. Nah, dari situ apa namanya? Kalau udah langsung dikontrol apa tuh? Langsung nggak usah dikontrol Z sih dia akan langsung berhenti. Nah, di sini perintah apa tuh? Perintah yang BG ini dia itu apa namanya? Untuk memindahkan job ke background. Kan tadi kan itu foreground FG. Nah, sekarang ini background BG lah gitu. Itu apa namanya? Perintah di Linux juga. Nah, di sini job yang nggak bisa dihentikan dengan Ctrl Z itu karena jobnya itu berada pada background. Jadi untuk menghentikannya, maksudnya apa namanya? Ini kan kita kan udah masukin yes dev null ini ke dalam background. Jadi secara nggak langsung dia itu sebenarnya lagi jalan ini nih. Nah, cuman karena dia itu nggak jalan di foreground, kita nggak bisa berhentiinnya kan. Nah, cara apa namanya? Cara kita nggak berhentiinnya adalah ya kita masukin lagi ya apa tuh ke foreground. Nah, di sini udah masuk ke foreground lagi, baru kita Ctrl Z, baru dia bisa berhenti. Caranya gitu. Nah, habis itu di sini apa namanya? Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan juga kalau apa namanya dia itu akan ngerjain job lain. Misalnya contohnya kita akan masukin yes, kita ikutin aja lah ya. Yes dan nah ini akan nampilin yes terus. Dan dia tuh apa tuh baru bisa dihentikan ketika FG apa tuh ditekan enter. Maksudnya ya bukan ditekan enter sih apa namanya? Kita tuh nggak bisa memindahinnya itu secara Ctrl C, maksudnya dalam kata Ctrl C itu tuh Ctrl Z ya. Ctrl Z itu kan ya sama aja lah. Dia itu untuk apa namanya? Untuk ngehentikan sementara. Nah, jadi ketika kita kemudian Ctrl Z, dia itu nggak mau. Nah, caranya gimana? Ctrl C, Enter, Ctrl Z. Nah, dia baru mau.
Nah, gampangnya gitulah apa namanya. Ini aku langsung buka lagi aja terminal. Aduh, kecil-kecil lagi sih. Ini gedein lagi. Mungkin anggaplah mungkin udah kelihatan. Itu apa namanya perintah yang tadi apa namanya yang kenapa dia tuh nggak mau? Karena dia itu harus dikontrol C dulu untuk dipindahin ke foreground. Terus habis itu apa namanya? Di enter baru baru mau dia mau bisa. Nah, bisa sekarang kita bakal coba ngecek yang yes tadi. Oh yes lagi. Oh nggak apa. Kita bakal ngecek yang nomor 5 ini. FG apa namanya persen 2 atau persen apa tuh dolar persen 2 sama aja sih sebenarnya. Tapi kita pengen ngejalanin di foreground yaitu perintah persen 2 ini. Kita jalanin. Nah, di sini ya dia bakal ngasih tahu kalau dia itu nggak ada job. Nah, mungkin pada mikir, ini nih maksudnya persen 2 tuh apaan sih? Nah, dia itu tuh pengen pengen ngasih tahu, pengen nampilin perintah apa yang ada atau lebih tepatnya perintah apa yang dia itu memiliki job ID berupa dua. Kan tadi kan sempat aku singgung di awal tuh kalau apa namanya dia itu dalam setiap perintah atau job dia itu proses ID PID ini kan. Nah, proses ID itulah nomor tadi itu yang pengen aku call, dan di sini kebetulan yang nomor dua itu nggak ada. Jadinya apa namanya dia nggak cuma ngasih tahu kalau foreground apa tuh foreground dengan PID nomor 2 itu tuh nggak ada, no such job dalam kata lain gitu loh. Nah di sini ketika ya kita cek lagi BG persen 2 di sini juga nggak ada. Dalam kata lain ya dia itu emang dalam ID 2 dia itu memang apa tuh program ID 2 dia itu nggak berjalan di foreground dan juga dia juga nggak berjalan di background, gampangnya begitu. Nah bisa apa namanya. Ehm, Oke deh, coba ini aku misalnya aku pengen coba pakai yang FG1. FG FG persen 1. Masa jauh juga. Oke, sip. BG1 mana saja juga. Oke, sip. Aman dah. Oke, itu apa namanya perintah ke nomor 5 ya. Ini tekan FG dan tekan enter kemudian lanjutkan dengan Ctrl Z untuk menghentikan sementara. Ini sama kayak yang tadi aja. Cuma itu untuk make sure dia itu nggak ada lagi yang jalan. Nah, sekarang apa namanya? Kita pengen lihat job dengan merintah PS dash file ini untuk apa tuh? Untuk ngelihat list apa tuh dash file ini dia tuh di mana sih gitu loh. Jadi pertama kita masukin ps dash file. Nah, di sini kan kelihatan nih perintah-perintahnya. Terus apa tuh? Bukan perintah-perintahnya, sorry. Um, PID-PID-nya itu kan kelihatan semua nih jadinya. Nah, sekarang apa namanya? Kita coba jalanin kill, misalnya di sini kan kill nomor 9. Apa tuh min 9 nomor PID. Contohnya di sini aku pengen ngejalanin yang mana ya? Hmm. Ya, contohnya yang paling bawah ini aja lah ya, yang 2021. Oh, nggak tahu sih ini apa, tapi angkanya 2021. Nah, di sini aku coba kill eh kill min 9 baru nomor PID-nya itu 2021. Lock. No such proses. Ya kalau misalnya ini ada error kayak begini, aku jujur aku masih kurang tahu ini kenapa bisa error begini. Tapi normalnya dia itu akan meng-enter dan nggak ada proses dan nggak ada apa tuh error kayak beginian. Tapi kalau misalnya ada error kayak beginian nggak apa-apa, masukin ke apa tuh ke laporan aja. Karena ini salah satu bagian dari praktikum juga. Tapi kalau misalnya ada error kayak beginian, kalau mau nanya ke aku juga nggak apa-apa. Apa namanya? Ini prosesnya alasannya kenapa? Tapi di sini aku juga bingung sih. Tadi kan di awal-awal tuh PID apa namanya? Coba aku kill yang proses kedua dah. Operation not permitted. Apakah dia gara-gara root? Hmm. Apa kita coba ngedelete yang bukan root ya? Misalnya contohnya ini sistem MD ini 580 coba. Kita coba kill. Operation not permitted juga. Hmm.
Coba kita bikin apa namanya, bikin perintah baru lagi deh, apa namanya? Yes, def null, eh, yes, def null kayak begini, enter, habis itu Ctrl Z. Nah, di sini kan ketika kita paste file lagi, harusnya ya. Oh, coba. Nah, ini kan udah aku jalanin bash. Sekarang coba aku paste file lagi. Nah, di sini kan ada bash nih. Nah, coba aku pengen ngehapus yang 2835 ini lah ya. Yaitu kill min 9 2835. Nah, dia tuh akan ada pesannya kayak gini harusnya. Atau mungkin kalau emang nggak ada pesannya pun, ya dia akan langsung next aja. Ini kalau misalnya apa tuh? Berarti kesimpulannya adalah kalau misalnya dia itu error, maksudnya dia nggak bilangnya no such process atau operation not permitted, dia itu berarti emang prosesnya itu emang nggak ada, atau memang mungkin udah selesai, atau bahkan dia itu ini apa namanya, bukanlah punya si user, maksudnya kayak root lah, ataupun tadi itu ada mana tadi, ini ada kit, ada message plus, ada message bla 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 kali. Tapi kalau misalnya dia tuh di yang kita kill adalah punya si user, maksudnya dalam kata lain ini Dana Fani ini, maksudnya ini kan user aku, dia baru bisa, mungkin ya, ya berarti mirip kayak di Windows lah, ada beberapa proses yang dia itu kan kita butuh administrator untuk ngekillnya, dan dia kayak gitu kali, salah satu sistem proteksi dari Linux juga. Nah, itu apa namanya, untuk ngelihat jobnya, list job yang sekarang lagi jalan, plus cara ngekillnya juga. Habis itu udah, ini logout dan tekan Alt F7. Ya ini sebenarnya ya nggak usah sih, nggak masalah. Langsung masuk ke percobaan ke 6. Oh iya, ini kalau misalnya pada bingung ini percobaannya kenapa ada banyak. Tenang aja, ini percobaannya ada banyak, tapi cuma ada 6 percobaan kok. Jadi ini sub percobaan aja. Jadi anak-anakannya aja. Nggak masalah, ini percobaannya nggak susah kok. Ini aku clear dulu aja terminalnya biar bersih. Kita akan langsung percobaan login dengan root. Jujur ini aku kurang tahu maksudnya apa. Sampaikan pada screen pertama. Oke, apa namanya? Ini tambahan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya pengen tahu login sebagai root itu kayak gimana caranya, kita pakai sudo i. Nah, di sini kita bakal apa tuh? Bakal masukin passwordnya dulu. Nah, setelah passwordnya udah dimasukin dan benar, dia akan masuk kayak begini, root at Linux Dana. Sistemnya Linux Dana, usernya adalah root. Dalam kata lain itu nggak di user mana-mana. Benar-benar dari apa tuh, rootnya dari sistem, bawah apa tuh, akarnya dari sistem, kita masuk di akar dari sistem. Nah, sekarang tampilkan pada screen wah, ini butuh 3 terminal ya. Oke, siap siap, berarti kita akan lakuin tiga tiga kali beginian. Aku nggak tahu sih, ini kayaknya bakal bakal kecil banget ya. Aku nggak tahu sih bakal kebaca apa enggak, tapi oke lah, semoga aja kebaca lah ya. Ini buka lagi terminal baru, new window, digedein lagi biar bisa dilihat sama kita. Set. Terus buka terminal baru, new window. Wah, ini buat yang pakai Ubuntu server GWS ya. Karena kita juga lumayan pakai GUI-nya nih, tapi nggak masalah sih. Toh sama-sama terminal juga, harusnya nggak ada problem apa-apa. Kayaknya. Oke, jadi apa namanya, ini udah tiga apa tuh? Udah 3 terminal. Sama kita ngelakuin hal yang sama juga, sudo dash i untuk sudi. Maaf, maaf. Clear sudo dash i dulu. Habis itu kita masukin passwordnya. Eh, oke, habis itu sekarang yang terminal ketiga.
kita masukin sudo i juga, masukin passwordnya. Nah, di sini kita udah masuk kayak begini, udah ada 3 terminal nih. Nah, jadi pertama kita apa namanya, di sini tuh, aduh, jadi ya segini masih lumayan kelihatan lah ya. Pertama kita di terminal itu ketikin apa namanya, PS1. Aku nggak tahu maksudnya ini apa. Ya, tapi pokoknya kita masukin aja deh. Setiap terminal kita masukin PS1, mungkin proses satu kali ya. Proses satu sama dengan kutip backslash w titik 2 petik 1. Petik 1 petik 2. Nah, di sini aku langsung enter aja. Ya enter aja. Oke, itu yang terminal satu udah. Habis itu ini terminal yang kedua, aku masukin juga sama dengan gini backslash w petik enter. Yang terminal 3 juga sama PS1 sama dengan petik backslash w. Oke, ini tiga-tiganya udah masuk kayak begini. Dan sekarang kita ikutin lagi. Oh, w ini menampilkan pas pada directory home. Oh, itu alasannya. Oh, oke, sih. Jadi apa namanya? Ini kenapa ada menampilkan pas pada directory home? Jadi W ini home itu tuh ini nih. Kalau misalnya di sini kelihatan kan ada kayak swiggle apa sih? Kayak bendera atau pokoknya strip yang goyang-goyang lah. Strip yang melengkung-melengkung gitu. Itu adalah rootnya dari kita. Nah, sementara kita pengen masukinnya itu tuh pada directory home. Kita akan mengotak-kotak itu dari directory home. Mungkin biar aman aja kali karena ya kalau misalnya kita langsung otak-atik dari root sebenarnya jujur aja emang bahaya sih, kayak seakan-akan kita nggak di Windows itu kita mainin Windowsnya di file Windows, kita ngotak-atik sesuatu di file Windows dan itu berbahaya. Mungkin di Linux juga sama kali, dan kenapa percobaan kayak begini dilakukan seperti itu tujuannya biar mencegah Linux kita dari corrupted mungkin atau error lah atau macam-macamnya. Nah, di sini nih, oh ada penjelasan juga nih, karena login sebagai root maka ditampilkan yang gini tadi, apa namanya, apa sih ini, ya pokoknya beginian lah. Yang goyang-goyang, garis goyang-goyang gitu. Kalau di keyboard kita yang dia itu biasanya di bawah escape atau mungkin barengan sama escape kali, tergantung keyboard sih. Tapi kalau di keyboard laptop kita rata-rata di bawah escape, tombol escape. Nah, dari situ di situ tuh untuk apa tuh tugasnya adalah apa namanya, untuk memastiin kita itu ya udah ada di root aja si squiggly line ini. Tujuannya untuk memastikan kalau kita itu udah ada di dalam root. Oke, sekarang di sini apa namanya, di instruksinya adalah untuk setiap terminal ketikkan PWD. Habis itu tekan enter. Nah, di sini kita akan ngasih apa tuh? Ngasih masukin PWD. Di sini tahulah PWD itu untuk apa. Itu buat ngasih tahu kita itu ada di mana. Lebih tepatnya si terminal kita saat ini, 3 terminal yang kita bukanya, terminal satu, terminal 2, terminal 3, itu tuh kita tuh ada di mana. Nah, oh, dia tuh udah bener nih, udah ada di root. Oke, sekarang kita masukin PWD juga di sini. Oh, kita juga ada di root. Oke, sekarang kita masukin, coba cek lagi yang di terminal 3. Oh, kita juga udah ada di root. Nah, berarti kita udah aman semua nih, udah ada di root semua. Nah, sekarang apa namanya? Kita masuk, buka terminal lagi, satu lagi ya, buka satu terminal lagi. Waduh, piye? Kecilin aja deh. Oke, sekarang aku buka satu terminal lagi. Kecil banget ya. Segini kelihatan lah ya harusnya. Oke, aku asumsikan segini kelihatan lah ya masih. Nah, sekarang di sini instruksinya adalah karena login sebagai root, maka akan ditampilkan apa namanya? eh Maka akan ditampilkan yang squiggly lines. Oh, nggak ada, maaf. Buka terminal lagi yang keempat, terus atur posisi hingga keempat terminal tampil terlihat pada screen. Oke, ini udah kelihatan semua di screennya. Habis itu, pada terminal keempat, ketikkan top dan tekan enter, maka program top akan muncul. Habis itu ketik I. Top akan menampilkan proses yang aktif.
ketika IM bla 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 lah, langsung aja kita demonstrasiin lah ya, biar nggak usah repot. Di sini aku masukin top. Habis itu masukin I. Nah, di sini akan kelihatan nih. Top bla 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 22 menit, satu user, load average task 256 total, satu running bla bla bla. Nah, di sini ya bakal ngasih tahu lah apa namanya, kayak aku nggak tahu dia ini kayak mirip-mirip ini nggak sih, apa mirip-mirip apa ya, task manager. Cuma bedanya dia ini apa namanya, kayak ngasih tahu ininya aja, kasih tahu per PID-nya gitu loh. Nah, di sini apa namanya? Di top ini akan menampilkan proses yang aktif. Ketika IMT top tidak lagi apa tuh menampilkan informasi pada bagian atas dari screen pada percobaan ini, terminal keempat sebagai jendela top. Nah, pada terminal satu sekarang kita coba buka executable C++ dengan mengetik program yes dan enter. Oke. Di sini C++. Bentar, bentar. Bukalah program executable C++ dengan mengetik program yes dan enter. Jadi di sini kita masukin yes aja, habis itu di enter. Oh, alah. Ulangi lagi langkah 7 untuk terminal kedua. Berarti ini kita masukin lagi yes. Habis itu jendela top akan muncul kedua program yes. Hmm, tidak terlihat sih programnya. Mungkin harus di extend kali ya. Dia belum kelihatan sih, ada apa tuh? Ada tulisan yes-nya. Tapi mungkin dia apa namanya, ke ini kali, ke minimize kayaknya deh. Nggak mungkin dong kalau di gini. Oh, ada nih, ada komennya. Nih ada muncul yes. Oh, coba ini kamu salah, aku Ctrl Z. Maaf ya. Ini aku juga Ctrl Z. Ini aku clear. Ini aku PWD lagi, pastiin dia ada di root. Oh, berarti begini aja deh. Ini ini terminal satu yang kiri, terminal 2 itu yang tengah. Ya, terminal 2 yang tengah, terus terminal 3 yang sebelah kanan. Aku nggak tahu sih kalian ngelihat ini pusing apa enggak, tapi nggak apa-apa. Kayaknya nggak terlalu pusing, nggak terlalu memusingkan banget. Nah, oke. Jadi dengan gini kita bisa ngeliat lain terminal satu, terminal 2, terminal 3. Oke, ini terminal satu. Ini kan awalnya nggak ada apa tuh, nggak ada proses apa-apa nih. Maksudnya at least nggak ada proses yang kita pengen mau lah. Ini kita pertama di terminal satu kita masukin yes, lock. Nah, dia akan muncul loh, yes, satu biji. Nah, habis itu kita coba masukin yes lagi di terminal 2, yes, lock. Ya akan nongol lagi satu lagi. Nah, jadi dua. Ya sebenarnya cuma gitu doang sih. Gak ada yang menarik untuk apa tuh, untuk proses kayak gini. Nah, di sini di nomor 9-nya dia akan ngasih tahu nih. Oh, jadi laptop aku menampilkan dua program yes. Bener kan? Ada dua program yes di sini. Apa namanya? Nilai persen CPU apa tuh? Nilai persen CPU pada apa tuh? Yang berjalan lah maksudnya untuk menampilkannya. Hal ini bisa terjadi karena kedua proses tersebut mengkonsumsi waktu proses yang sama dan berjalan dengan kecepatan yang sama. Makanya harusnya apa namanya, persen CPU-nya sama. Meskipun kayaknya nggak ada kelihatan ada persen CPU-nya sih. Ya di sini sih cuma kelihatan ini doang. Kayak yes pertama dia tuh 41,1, yes yang kedua 36 36,9 ya gitulah. Di sini nih persen CPU itu maksudnya kayak CPU usage-nya gitu loh. Misalnya, oh PID dari kedua proses akan berbeda. Iya jelas, karena ini kan proses ID-nya yang berbeda. Tadi yes pertama itu yang ini 304, proses yes kedua itu yang 302 tadi. Jadi itu. Kemudian apa namanya, pada terminal 3 ini nggak usah dijalanin apa-apa, dan apa namanya, yang tidak menjadi prime manapun.
dan diketikkan Renis 9 jadi terminal 1. Oke, jadi sekarang kita pengen masukin apa namanya terminal ketiga untuk beraksi lah bisa dibilang. Ini biarin aja nggak sih? Ya udah deh, nggak disuruh untuk matiin kan ya? Kemudian terminal 3, oh iya nggak usah dimatiin. Berarti kita masukin Renis 19 PID terminal 1. Renis 19 PID terminal 1. PID terminal 1 tadi di sini aku nggak tahu sih PID terminal 1 yang mana, tapi kayaknya yang ini deh, yang 3002. Nah, di sini udah kelihatan nih. Diikuti enter. Hal ini berarti menggunakan prioritas. Oh, range itu untuk memprioritasin untuk proses ke-19. Tunggu beberapa saat sampai program top berubah dan terlihat pada jendela top. Oh, ini dia yang bagian ini. Kalau misalnya pada bingung ya, maksudnya apa? NI, aku nggak tahu ini kenapa NI. Mungkin ini lebih ke arah apa tuh priority number kali. Nggak ngerti juga aku. Jadi ini kayak pokoknya priority number ini nomor 302 yang awalnya tuh 0 sekarang jadi berubah jadi 19. Terus habis itu apa yang nomor 11 sekarang top juga mempunyai fungsi yang sama. Bentar. Maaf, nomor 10. Tunggu beberapa saat sampai program top berubah dan terlihat pada jendela top. Iya, emang udah sih. Hal ini berarti bahwa penjadwalan untuk proses 3148, proses 3148 itu proses 1 itu lebih besar dan lebih lambat daripada 0. Proses 3149 berjalan lebih cepat. Berjalan lebih cepat. Iya benar sih, penggunaannya jadi lebih tinggi yang apa tuh 304 daripada 302. Kan 302 itu 304 itu dia pakainya mana tadi? Nih 304 dia makanya itu kan 39. Sementara yang 302 dia makanya 36. Ya emang lebih kenceng aja sih jadinya. Terus habis itu program top juga mempunyai fungsi yang sama dengan program ini. Pilih jendela top dan tekan R. Program top dapat diganti PID itu Renis, tekan 3148. Ingat bahwa Anda harus mengganti 3148 dengan PID Anda sendiri. Oh iya udah. Jadi PID Anda sendiri maksudnya PID yang waktu ini aku lakuin itu kan yang ini 3004 sama 3002. Itu doang sih. Program itu akan memberikan preferensi tiga value-nya. Tekan -19 dan tekan enter. Ini sebenarnya untuk nge-reverse juga sama aja sih. Jadi nggak apa-apa. Tapi kurang lebih apa namanya? Itu adalah apa tadi nyebutnya bahasanya itu? Priority, penjadwalan priority. Kalau nggak salah tadi sempat dibahas juga di ini kan awal-awal nih disinggung memahami penjadwalan prioritas. Ya ini salah satu caranya menggunakan fungsi top. Ini sebenarnya nggak usah pakai ini sih apa namanya nggak usah pakai yang 3 terminal gini, 4 terminal, harusnya yang terminal 3 ini nggak usah juga nggak masalah, cukup satu dua sama satu lagi itu khusus untuk top, ini kayak untuk monitoringnya aja. Ini cuman apa tuh yang terminal ketiga, window ketiga ini cuman buat ngasih tahu kalau 302 ini nih mau diapain lah gitu. Jadi misalnya contohnya di sini aku pengen apa tuh masukin yang ini ya, ini PID 3148. Oh enggak, ini cuma penjelasan doang. Ya ini bisa apa tuh bisa kita set juga prioritinya. Misalnya contohnya kita pengen masukin apa? Masukin si let's say 100 lah ya. Aku nggak tahu ini ketinggian apa enggak prioritinya, tapi oke lah. Untuk yang 304 tadi, 3004. Harusnya dia akan berubah. Oh iya ini berubah nih, dia udah berubah. Ya sisanya apa namanya udah begitu doang sih, nggak ada yang aneh-aneh lagi.
Ini praktikum apa tuh, praktikumnya emang cuma 2 percobaan, tapi setiap percobaan itu emang ada step by stepnya. Ikutin aja. Dan kalau misalnya ada yang error kayak tadi contohnya bingung ini kenapa, ya aku stop aja deh. Gila cuy, apa task manager. Oh, nggak berat. Ini kalau misalnya aku jalanin gimana sih, Bang? Yes. Yes. Dia pasti akan memberatkan si task manager kan ya. Oh iya bener. Iya, dia akan ngeberatin, ngeberatin apa namanya CPU usage dari laptop kita. Jadi ini stop aja kalau misalnya udah selesai. Oke. Paling apa tuh untuk praktikum kita cuma cukup itu aja karena memang cuma dikit. Maksudnya nggak nyampe sejam kayak biasanya. Mungkin udah itu aja kali untuk pertemuan kita yang ke-6 dan membahas modul ke-6. Sekali lagi, modul ke-6 itu adalah lanjutan dari modul ke-5. Mungkin sekian aja ya. Oh iya, ini untuk latihannya sama kayak biasa, latihannya itu di apa tuh dikerjain kayak biasa lah, maksudnya di sini ada berapa sih latihannya itu? Ada satu, dua, terus dua lagi. Nah, satu, dua, dua lagi. Brah. Ya udah deh, ini kan ada apa tuh? Ada satu, dua, dan ini duanya ini boleh jadi pakai dua lagi boleh, ataupun tiga lagi nggak apa-apa. Ini kerjain aja semuanya, mirip-mirip sama sama yang di percobaan tadi di awal. Jadi harusnya insya Allah semuanya udah bisa lah ya. Dan mungkin sekian untuk praktikum kita kali ini.